Baik, nah kalau yang ini sudah ya ibu-ibu ya kemarin. Kita lanjutkan ke Mr. Zain. Sini pertanyaannya adalah Mr. Zain. Mr. Zain kemarin sudah ini Pak. Oh, sudah gitu? Iya. Writing and presentation. Oh ya, descriptive. Ini gitu. Nah ini ya, student in Miss Lia. Oke, bentar saya di file untuk menjawabnya dulu nih. Karena saya pun sama harus buka Paririmbon ya ibu ya, biar nggak salah membimbingnya gitu. Baik, student in Miss Lia's 7th grade English class are learning about current events, and she is emphasizing the significance of developing their critical listening and speaking abilities. Nah, kembali nih pada listening and speaking ability. The fact that certain students have difficulty actively listening and practicing in meaningful conversation about news item is something that she has observed. Nah, berarti yang sedang diobservasinya itu adalah tentang news item, ya, news item. Nah, she is interested in doing an analysis of the elements that may be affected their capacity to accomplish the learning objective in the attitude domain. Nah, attitude domain berarti kan lebih ke karakter ya, Bu, apa ya? Lebih ke karakter gitu, lebih ke sikap ya, attitude domain. Which of the following statement best explain the most likely reason for the student struggle with critical listening and speaking skill in relation to news item? Nah, jadi maksudnya ini apa tuh, Pak, kalimatnya? Bentar, saya belum menemukan ini filenya. Oke, jadi yang ditanyakannya adalah which of the following statement, pernyataan yang manakah yang paling tepat, explain the most likely reason for student struggle, atas usaha dari para siswa ini terkait dengan critical listening and speaking skill yang hubungannya dengan news item. Nah, kira-kira ini yang mana nih Bu, Pak? Coba jawabannya. Kata kuncinya itu sudah jelas ya, tadi ada objeknya itu ataupun subjeknya itu tentang listening dan juga speaking abilities. Nah, kemudian kata kunci yang keduanya itu adalah dikaitkan dengan news item. Nah, dikaitkan dengan news item. Gitu. Jadi kira-kira pernyataan yang mana nih yang tepat? Nah, misalkan di situ ada pilihannya, the student lack prior knowledge about current events and global issues, making it difficult for them to grasp the context of news item. Tuh. Atau yang kedua nih, the learning environment is not conducive to open discussion and active participation, discouraging students for expressing their thought.
and opinions. The teaching material and activities do not provide opportunities for students to practice critical listening and speaking skill in meaningful way. The student assessment is primarily focused on factual recall and comprehension, neglecting the development of critical listening and speaking skill. The student lacks interest in news and current affairs, reducing their motivation to engage in discussion and activities related to news item. Nah, kira-kira nih Ibu Bapak, Ibu-ibu, yang mana ini jawabannya nih? Silakan. Nah, kami akan mencari ini belum ketemu karena panjang bahasannya. Klien. Jadi maksud dari pertanyaannya bagaimana tuh? Ya, ada yang coba jawab? Sambil saya mencari ini. Yang E mungkin Pak. Mana Bu? Yang E. Yang E. Yang E, the student lack interest In news. Oke, nggak ketemu nih filenya. Ya. Iya. Student lack interest in news and current affairs, reducing their motivation to engage in discussion and activities related to news item. Kenapa memilih itu, Bu? Di situ dari kata kunci itu Pak, itu kan ada she is interest itu yang apa namanya? Kurang tertarik gitu Pak sama itu news item. Ada juga kata kunci news item di situ pada yang pilihan yang E. Oke, news itemnya karena ada news itemnya di situ, berarti kaitannya dengan news item gitu. Nah, kemudian apa lagi, Bu? Barusan siapa yang jawab ya? Ini barusan Bu Dian ya? Bu Siti Mesara. Iya. Bu Dian kira-kira jawab apa, Bu? Jadi maksud dari kalimatnya itu adalah bahwa sebentar. Para siswa di kelasnya Bu Lia, kelas 7 ya, kelas mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7, learning about current event, belajar tentang kejadian yang saat ini sedang terjadi gitu ya. And she is emphasizing the significance of developing the critical listening and speaking abilities. Dan Bu Lia ini sedang terfokus kepada hal terkait their critical listening and speaking abilities, kepada hal yang terkait dengan menyimak ya, pemahaman dan menyimak, dan nantinya itu digabungkan kepada speaking abilities atau kemampuan berbicara. Faktanya, the fact that certain students have difficulty actively listening. Faktanya, beberapa siswa itu mengalami kesulitan dalam hal menyimak dan berpartisipasi in meaningful conversation, dalam conversation yang dalam percakapan gitu about news item. Nah, is something that she has observed. Nah, hal inilah yang sedang dia observasi gitu ya. She is interested in doing an analysis of the element that may be affecting their capacity of accomplish the learning objective in the attitude domain. Nah, jadi karena hal inilah yang membuat dia menarik gitu ya, dan ingin menganalisis elemen-elemen apa saja sih yang mungkin saja memberikan dampak kepada
hal yang menjadi concern-nya ya, yaitu terkait dengan attitude domain. Nah, mungkin dari segi ketertarikannya gitu. Nah, based on the scenario and considering the factor that might influence the student. Nah, berdasarkan dari skenario dan juga faktor-faktor yang mungkin saja mempengaruhi kemampuan siswa dalam hal menyimak dan juga attitude domain-nya itu. Nah, pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan usaha yang dilakukan oleh siswa ini dalam hal meningkatkan kritikalnya ya, dalam hal critical listening-nya and speaking skill in relation into news item. Nah, kalau berkaitan dengan hal ini nih, kita coba analisis satu-satu Bu ya jawabannya. Misalkan yang pertama nih, the student lack prior knowledge about current events and global issues, making it difficult for them to grasp the context of news item. Nah, Nah, jadi maksud dari pertanyaan ataupun pernyataan yang pertama ini adalah bahwa siswa kurang memiliki pengetahuan dasar tentang peristiwa terkini dan isu global. Hal inilah yang menyebabkan siswa ini kesulitan memahami konteks berita. Nah, hal ini juga dapat menghambat mereka atau kemampuan mereka dalam menganalisis dan merespon berita secara kritis, gitu ya. Ya karena mau bagaimana mereka mengetahui tentang uh, 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 berita ataupun bagaimana respon berita yang terkini gitu, karena mereka sendiri itu kan tidak ada ketertarikan ya, tidak tertarik gitu kan di kalimatnya, di skenario nya itu mereka ini Bu Mae. Kayaknya Pak Andrinya keluar deh, Bu. Iya, Bu. Jaringannya mungkin, Bu, ya? Iya, kayaknya jaringan, suaranya juga tadi kurang jelas. Saya kira tadi jaringan saya yang bermasalah. Iya. Mana nggak kedengeran banyak siswa ya, Bu ya? Iya. Aduh. Nah, ada lagi kita. Oke, maaf ya Ibu, ini tiba-tiba harus langsung. Oke, kita lanjutkan.
Ibu-ibu, kalau begitu saya izin untuk off cam ya, karena sinyalnya nih sedang tidak baik-baik saja. Nah, saya stabilkan dulu ya. Siap. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi itu ya. Nah, yang pertama itu kan itu ya. Jadi bahwa kemampuan siswa ataupun siswa ini kurang memiliki pengetahuan terkait news item ataupun kejadian yang baru-baru ini terjadi gitu ya, karena kurang memperhatikan, apalagi misalkan beritanya itu yang tidak terkait dengan kehidupan mereka. Makanya kebanyakan siswa itu kan kurang juga memperhatikan. Nah, kemudian pernyataan yang kedua itu adalah terkait dengan the learning environment is not conducive to open discussions and active participation, discouraging students for expressing their thought and opinion. Nah, maksudnya adalah lingkungan belajar yang tidak mendukung diskusi terbuka dan partisipasi aktif dapat membuat siswa merasa kurang nyaman untuk berbagi pendapat dan ide. Nah, akibatnya kemampuan mereka dalam berkomunikasi pun dan berpikir kritis tidak terlatih dengan baik. Nah, kemudian yang pernyataan yang ketiga itu maksudnya adalah the teaching material and activities do not provide opportunities. Jadi materi pembelajaran dan aktivitas yang diberikan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih keterampilan mendengarkan dan berbicara secara kritis. Maka kemampuan mereka dalam menganalisis berita akan sulit berkembang. Nah, kemudian yang keempat itu the student assessment, penilaian itu yang hanya terfokus pada penghafalan fakta dan pemahaman literal. Nah, siswa akan cenderung menghafal informasi tanpa benar-benar memahami secara mendalam. Hal ini juga akan menghambat kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang terakhir itu the student lack interest, kurangnya minat pada berita dan isu terkini dapat membuat siswa kurang termotivasi untuk terlibat dalam diskusi dan aktivitas terkait berita. Nah, itu maksud dari pernyataan-pernyataannya. Nah, kemudian jika kita masukkan ke dalam ataupun kita koneksikan ke dalam soal ini situasinya dan pertanyaan, yang mana nih yang menjadikan, misalkan ya di situ kan apa, which of the following statements best explain the most likely reason for student struggle with critical listening and speaking skill in relation to news item. Nah, jadi yang mana nih pernyataan-pernyataannya? Tadi sudah dijawab oleh Bu Siti. The student lack interest karena siswanya tidak tertarik gitu ya dengan news dan current affair, tentang news item, tentang berita dan juga isu terkini. Nah, mereka tidak ada ketertarikan. Nah, tidak Pak, nah, Ibu-ibu, dalam sebuah soal itu pasti kan hanya ada satu jawaban yang benar gitu ya. Nah, kalau menurut saya, the student lack interest itu hampir sama dengan the student lack prior knowledge. Itu. Jadi tidak ada ketertarikan dan juga kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu pengetahuan terkait current event ya, ataupun juga in news gitu kan, itu kan sama. Nah, nggak mungkin kan dalam sebuah istilahnya dalam sebuah soal ada dua jawaban yang mirip gitu. Nah, kalau menurut saya yang tadi dijawab yang E itu ataupun yang kelima itu belum kurang tepat gitu ya, karena hampir sama dengan yang pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan
pernyataan yang kedua, ketiga, dan keempat. Di situ ada the learning environment, the teaching material, dan the student assessment. Nah, kalau menurut saya juga, the student assessment ini nggak terkait juga dengan usaha siswa ini gitu ya, untuk terkait dengan critical listening-nya gitu. Ya ada keterkaitannya kalau di student assessment, justru student assessment ini nanti itu dihasilkan dari hasil pembelajaran gitu ya, bukan berarti mempengaruhi proses belajar nih. Kalau menurut saya seperti itu. Justru hal dari asesmen ini nanti dipengaruhi oleh hasil belajar, bukan mempengaruhi proses belajar. Nah, berarti tinggal ada dua nih, the learning environment dengan the teaching material and activities. Nah, kira-kira dari dua jawaban yang sangat memungkinkan itu, kita kira-kira yang mana nih yang lebih memadai gitu untuk jawaban ini? Silakan, Bu. The teaching material atau the learning environments. Nah, kalau berdasarkan analisis saya dan juga komunikasi dengan orang yang memahami tentang soal ini gitu ya, kalau saya lebih cenderung kepada the learning environment is not conducive to open discussion and active participation, discouraging students for expressing their thought and opinion. Learning environment-nya gitu ya, jadi lingkungan belajar yang yang tidak mendukung, learning environment yang tidak mendukung diskusi terbuka dan partisipasi gitu. Artinya yaitu tadi yang terkungkung gitu, learning environment-nya itu terbatas gitu, learning environment-nya tidak kondusif juga situasinya, kan ya menyebabkan mereka pun kan enggan gitu ya, mengungkapkan pendapat dalam sesuatu. Seperti itu. Nah, kalau the teaching material is provide opportunities. Kalau yang the teaching material ini, jika materi pembelajaran dan aktivitas yang diberikan tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih keterampilan mendengarkan dan berbicara kritis, saya kira ini enggak terlalu signifikan ya. Nah, tapi kalaupun misalkan itu mendukung, tetapi situasinya itu sangat baik, ya sangat kondusif. Nah, ini juga tentunya akan memberikan hasil yang baik gitu. Nah, jadi kalau menurut analisis saya, untuk jawaban dari pertanyaan yang di situ adalah yang kedua, ya, the learning environment-nya. Nah, kenapa? Jadi lingkungan belajar yang memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap perkembangan siswa. Nah, jika lingkungan belajarnya tidak mendukung diskusi terbuka dan partisipasi aktif, maka siswa pun akan merasa kurang nyaman ya untuk berbagi pendapat dan ide. Hal ini akan menyebabkan juga menghambat perkembangan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi mereka gitu. Nah, itu Ibu Bapak ya. Jadi dalam proses pembelajaran ini saya kira yang lebih baiknya itu adalah itu ya.
Bapaknya keluar lagi. Iya, Bu. Nanti minta kunci jawabannya aja, Bu, kalau ini, Bu Misli. Oh iya Bu ya, soalnya kan kita waktunya mepet ya. Kita ngerjain simulasi sendiri aja kalau udah ada kunci jawabannya mah. Bener nggak? Iya. Nanti minta aja. Aduh, mohon maaf nih, Bu. Baik ibu-ibu, mohon maaf ya ini. Padahal saya pakai jaringan yang pribadi, ini nggak pakai wifi sekolah. Baik, kita lanjutkan lagi bahasannya. Baik, jadi itu ya Ibu Bapak untuk yang soal yang ini, itu jawabannya adalah lebih ke the learning environment ya. Baik, kita lanjutkan ke materi soal berikutnya. Nah, Miss Sinta. Oke. Baik. Miss Sinta wants to effectively communicate. Nah, sambil saya bisa disawalnya. Miss Sinta wants to effectively communicate the result of her expository text writing and presentation assessment to students. She currently evaluates student work through written feedback and presentation grading. Nah, kemudian to enhance communication of students' learning achievements in expository text, which approach should Miss Sinta priorities? Nah, pendekatan yang manakah yang harus Bu Sinta lakukan untuk menggapai tujuan learning achievement in expository text ya, terkait teks expository. Nah, pendekatan yang mana gitu. Nah, di sini ada implement a detailed rubric for grading written work and presentation, develop student self-assessment checklist to reflect on their work, hold individual conferences to discuss their strengths and areas for improvement. Create a class report summarizing overall trends and areas for improvement. Kemudian implement a peer review system with written feedback form. Nah, kira-kira nih manakah yang menjadi prioritas gitu kan? Nah, pada prinsipnya ini langsung saya jelaskan aja ya Ibu Bapak ya, karena tadi waktunya banyak yang terganggu. Nah, karena semua pilihan di atas itu kalau menurut saya ini penting dan saling melengkapi ya. Namun kan tetap ya harus dipilih salah satu gitu yang paling prioritas untuk meningkatkan komunikasi tentang pencapaian belajar siswa dalam teks eksposisi. Nah, maka jawaban yang paling tepatnya adalah implement a detail rubric for grading written work and presentation. Nah, kenapa? Alasannya kenapa hal itu dipilih? Ya karena pertama kejelasan kriteria. Ya, jadi ini siswa itu akan mengerjakan tugasnya ini ya sesuai dengan kriterianya. Ya, karena dengan rubrik yang jelas memberikan standar yang sama untuk semua siswa dan menghindari kesalahpahaman. Nah, jadi kan di sini teks eksposisi ya, di sini Miss Sinta wants to effectively communicate the results of her expository text writing and presentation assessment to the students.
Nah, she currently evaluates student work through written feedback and presentation grading. Nah, jadi dia itu melakukan mengevaluasi pekerjaan siswa itu melalui feedback tertulis ya, melalui feedback ataupun umpan balik, dan juga presentation grading dan penilaian dari hasil presentasi. Nah, makanya untuk hal seperti itu harus dijelaskan dulu, implement detail rubriknya seperti apa nih gitu ya. Kejelasan kriteria penilaiannya itu harus dijelaskan dulu. Nah, jadi nanti pun si siswa itu akan mengerjakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan rubrik yang dinilai gitu ya, rubrik penilaiannya. Kan nanti kalau yang kurang kan, oh ini kurang, berarti tinggal disesuaikan. Nah, kemudian fokus pada tujuan pembelajaran, nih alasan implement detail rubrik of grading written work and presentation, karena fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, rubrik yang baik menyelaraskan penilaian dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tadi ya rubriknya itu harus jelas gitu. Jadi akan mengarahkan siswa ini pada pekerjaan yang jelas tujuannya mau apa gitu ya. Kemudian juga implement detail rubrik ini adalah menjelaskan transparansi dan dasar untuk perbaikan itu ya. Nah, jadi kesimpulannya yang dalam hal ini adalah meskipun rubrik adalah alat yang sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal, sebaiknya Miss Sinta menggabungkan semua pendekatan gitu. Nah, pendekatan-pendekatan di atas ini Ibu Bapak ya mungkin bisa digabungkan juga ya, seperti develop student self assessment, daftar checklist ya. Kemudian hold individual conference gitu, mengadakan individual conference itu ya wawancara secara individu gitu ya. Create a class report summarize. Create a class report summarizing overall ya, itu memberikan laporan review kelas gitu ya. Kemudian implement a peer review system with written feedback form. Nah, ini yang harus digabungkan ke semuanya. Tetapi alangkah lebih baiknya itu Miss Sinta itu ya sebelum memberikan penilaian itu rubriknya dibuat dulu, kemudian juga dijelaskan kepada seluruh siswa rubriknya itu apa saja yang menjadi gitu ya, menjadi bagian dari penilaian itu sendiri. Nah, sehingga nanti siswa itu akan mengerjakan sesuai apa yang ada dalam rubrik itu. Oke, kita lanjutkan ya Ibu Bapak, Ibu-ibu, maaf Ibu Bapak. Miss Ri, saya izin minum dulu. Miss Ri review student expository text and presentation. Finding variation of organizations, visual and clarity. What factor most likely explain the variation in student success at writing and presenting this text? Nah, jadi faktor apa nih yang sangat bisa menjadi alasan terkait kesuksesan siswa dalam menulis dan mempresentasikan teks ini gitu ya. Nah, faktor yang mana nih? Yang apakah the topic, difficulty, research time, technology access, Miss Smith feedback, atau Miss Smith feedback itu kan mystery ya. Individual learning style. Nah, kita coba analisis dulu nih semua pernyataannya ya. Kalau the topic difficulty ini, kesulitan topik memang bisa mempengaruhi keberhasilan siswa. Namun jika semua siswa mengerjakan topik yang sama, faktor ini kurang relevan untuk menjelaskan variasi dalam hasil kerja siswa. Nah, kemudian juga research time. Misalkan ya expository ini kan eksposisi ya, tadi dijelaskan finding variation in organization, visual and clarity gitu. Mereview hasil itunya. Nah, research time, apakah research time juga mempengaruhi kesuksesan siswa dalam menulis? Nah, waktu penelitian juga bisa menjadi faktor. Nah, tetapi jika semua siswa memiliki waktu yang sama untuk meneliti, faktor ini juga kurang menjelaskan variasi yang terjadi. Itu ya, misalkan disamakan nih waktunya 2 minggu semua sama gitu. Nah, kita tuh harus mencoba memvariasikan juga, memisahkan juga gitu supaya nanti itu bisa terlihat. Nah, makanya mungkin yang research time ini juga kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian teknologi access.
Akses teknologi bisa mempengaruhi presentasi, tetapi tidak selalu berkaitan dengan kualitas tulisan. Nah ini teknologi akses ini ya bisa mempengaruhi presentasinya jadi baik gitu ya, tapi kualitas tulisannya kan belum tentu baik gitu. Bisa saja dia menggunakan ChatGPT misalkan untuk membuat tulisannya. Kemudian mismatch feedback, umpan balik dari guru ya mungkin ini. Umpan balik dari guru bisa sangat berpengaruh pada perkembangan siswa. Namun jika semua siswa mendapatkan umpan balik yang sama, faktor ini juga kurang menjelaskan variasi. Nah, ini berarti feedbacknya Ibu Bapak ini nanti kalaupun membuat feedback kan harus dilihat dulu per itemnya, per siswanya gitu. Jangan 30 siswa ini feedbacknya sama. Oh ya bagus, semangat, terus lanjutkan. Nah, seperti itu. Ya, ini sama. Kalau di fasilitator guru penggerak juga ketika memberikan feedback ini enggak seperti itu. Kemudian individual learning style. Individual learning style ini adalah gaya belajar yang berbeda dari masing-masing siswa gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi cara siswa memahami, memproses dan menyampaikan informasi. Nah, saya kira jawaban yang paling tepatnya itu yaitu individual learning style. Kenapa? Karena itu tadi faktor yang paling mungkin menjelaskan variasi dalam keberhasilan siswa dalam menulis dan mempresentasikan teks eksposisi ini yaitu tadi ya individual learning style-nya. Dia gaya belajarnya itu berbeda gitu. Ada yang memang cepat, ada yang lambat, kemudian ada yang dengan bantuan ini, bantuan itu dan segala macamnya. Ya itu yang mempengaruhinya. Jadi untuk soal yang ini jawaban yang lebih tepatnya adalah individual learning style, ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini Mr. Carter. Nah, ini agak panjang lagi nih. Harus ambil napas dulu bacanya. Baik. Apakah ada yang mau mencoba membacakan dulu, Ibu Bapak? Gantian nih. Oke. Ya. Saya aja deh, Pak. Boleh, silakan Bu, coba Bu. Sambil saya minum. mungkin kurang benar juga, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan Bu. Tapi Pak, tolong tulisannya rada diperbesar ini, bisa nggak? Oh siap. Ya. Ini Bu. Ya. Ini ya, oke. Silakan Bu. Nah. Mr. Carter, an English teacher, is struggling to engage a diverse class with varying reading proficiency and interest. She used various materials such as cooking recipes, the project guides, and instructional manuals to cater to different skill levels. However, many students struggle to understand the procedural step outlined in this text, leading to confusion and disengagement. Interestingly, students who enjoy hands-on activities, such as cooking or building, show more enthusiasm and better understanding of the text when they are directly related to their personal interests. This disparity in engagement and comprehension highlights the need for Ms. Carter to tailor the input material more closely to her student individual interests and reading input material more closely to her student individual interest and reading level to maximize their learning potential. She plans to explore follow-up activities to better align the input materials with her student first interest and reading abilities, ensuring a more inclusive and effective learning environment. Given the diverse characteristics of her students and their varied interests, what follow-up activities should Ms. Carter implement to better match the input with her student needs? Nah, Maaf ya. Ibu-ibu ini kan panjang ya? Iya. Nah, saya aja Pak yang bacanya nggak ngerti Pak. Sama Bu.
Ini butuh pemahaman yang lumayan luar biasa gitu ya, karena kan kita harus menerjemahkan dulu maksudnya seperti apa. Nah, ini mungkin nanti kita ambil cara cepatnya aja, ya pilih kata kunci dan cara cepat untuk menjawab soal seperti ini seperti apa gitu. Jadi, nah kalau yang saya biasa lakukan, biasanya saya itu langsung baca dulu nih permintaannya, soalnya gitu. Given the diverse characteristic of her student and their varied interests, what follow-up activity should Mr. Carter implement to better match the input with her student needs? Gitu. Nah, jadi kalaupun nanti harus dibaca, Ibu Bapak, saya kira ya dibaca seperlunya gitu ya apa sih istilahnya, untuk mengkonfirmasi dari jawabannya gitu. Kita lihat jawabannya saja langsung, misalkan ya di sini. Nah, atau dari pertanyaan ini kan bisa diambil nih, given the diverse characteristic of her student, dengan keberadaan perbedaan karakteristik dari para siswa and their varied interest, dari ketertarikan siswa, what follow-up activity should Mr. Carter implement to better match the input with her student needs? Jadi kita ini saja nih, kita simpulkan dari pertanyaan ini saja, ya nggak usah dibaca semuanya gitu. Misalkan di sini kan ada given the diverse, memberikan berdasarkan dari perbedaan karakteristik, kemudian juga dan ketertarikan siswa. Nah, apa nih yang harus kita lakukan ya untuk mengimplementasikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, ini kita simpulkan dari situ saja, Ibu Bapak. Ya, Ibu-ibu jangan kalau misalnya wah ini saya kurang paham. Nah, itu triknya seperti itu. Kalau yang saya lakukan gitu ya. Nah, misalkan di sini tinggal pilih saja nih. Increasing the length and complexity of the procedural text to challenge advanced student. Assigning additional grammar exercise to improve overall reading comprehension. Conducting a survey to identify student interest and selecting aligned procedural text. Scheduling more frequent tests to assess students' understanding of procedural text. Introducing fictional stories with procedural elements to diversify the reading material. Nah, kita pilih nih, misalkan untuk meningkatkan ya tadi kan untuk menggabungkan dari karakter siswa dan siswa ini. Nah, kira-kira bisa nggak nih dengan hal seperti ini? Nah, ya, ini additional grammar, assigning latihan grammar gitu, itu overall reading comprehension untuk meningkatkan semua kemampuan membacanya. Apakah ini akan mempengaruhi juga gitu? Nah, increasing the length ini kan kita kan nggak tahu ini kebutuhan siswa itu apa gitu ya. Di sini kan ada student needs. Nah, untuk mengetahui dan untuk menggabungkan ataupun untuk mengkolaborasikan pembelajaran yang akan diberikan ataupun metode pembelajaran yang akan diberikan dengan kebutuhan siswa, yang materi apa sih yang dibutuhkannya, yang diinginkannya, kan kita harus mengetahui dulu. Nah, berarti sebelum hal itu dilakukan, sebelum kita mengajar itu, berarti kan harus ada analisis dulu. Ya, yang biasa dilakukan itu misalkan asesmen di awal tuh sebutnya apa ya? Ya pokoknya itulah, saya lupa lagi sedikit. Nah, berarti kita tuh harus survei dulu nih.
Ya, kalau saya lebih cenderung conducting a survey to identify student interest and selecting aligned procedural text gitu. Nah, kita itu harus survei dulu student interest-nya dan select align procedural text gitu ya, dan memilih procedural text mana nih yang tepat gitu untuk berdasarkan dari identifikasi ini dulu, kita melakukan itu dulu ya. Kan nggak mungkin toh kita mau menggabungkan kebutuhan belajar siswa terkait dengan procedural text. Nah, sementara kita pun belum tahu gitu interest siswa itu di mana. Ujug-ujug misalkan kita itu langsung menjadwalkan frequent test to assess student, langsung understanding of kita dijadwalkan gitu ya, seminggu 2 kali kita ngetes terkait dengan pemahaman siswa terkait procedural text misalkan. Kemudian introducing fictional stories with procedural movement. Ya, misalkan langsung memperkenalkan cerita fiksi gitu kan, itu juga nggak berpengaruh, belum tentu dibutuhkan juga gitu. Nah, jadi hal yang pertama harus dilakukan itu adalah conducting a survey to identify student interest and selecting aligned procedural text. Nah, jadi Ibu Bapak sekali lagi, kalau soal yang panjang seperti ini, maaf ya, untuk soal yang panjang seperti ini, misalkan ya, kalaupun dibaca semua ya silakan. Kalau misalkan masih awal-awal sih banyak waktu, itu boleh-boleh juga. Tetapi kalau aduh ini pemahamannya udah kurang nih, kita struggle di pertanyaan gitu ya, di pertanyaan yang dimaksud, daripada kita harus membahas harus memang membutuhkan daya interpretasi yang sangat luar biasa gitu ya, termasuk saya juga belajar terus. Nah, tapi karena memang sering belajar, sering mengerjakan soal, sering membahas soal, ya akhirnya kalau soal-soal seperti ini, kalau memang misalkan susah untuk dipahami kalimatnya, stimulusnya, ya sudah simpulkan dari pertanyaannya saja gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari jawaban yang benarnya? Yaitu tadi, kita kata kuncinya apa nih? Ya, given the different characteristic of her student and their varied interest. Nah, ini kita kan ada nih, ya di sini karakteristik dan sampai dengan varied interest, ketertarikan siswa. Nah, kita udah tahu belum? Itu ya, nah di situ. Nah, apa procedural text? Berarti yang teks prosedural teks yang seperti apa yang dibutuhkan gitu. Nah, itu ya, jadi conduct a survey to identify student interest and selecting aligned procedural text. Ibu Bapak, ini sepertinya kita hanya bisa membahas satu soal lagi. Nanti nggak apa-apa lah, nanti kita perbanyak aja waktu pertemuannya ya. Saya nggak terpaku pada 5 kali pertemuan, nggak apa-apa, karena ini kan kita short time. Asalkan Ibu Bapaknya aja siap gitu. Kalau saya sih siap sesuai dengan. Makasih banyak Bapak. Baik, ini yang ke selanjutnya nih, satu soal ini nih, boleh silakan. Ada lagi yang mau bantu baca dulu? Miss Ika ya, oke. Miss Ika is teaching her student about discussion text and has assigned them to write and present their opinions on a controversial topic. To ensure effective learning and assessment, she wants to tailor her instructional material and evaluation method to the specific characteristic of her student. In order to effectively evaluate student discussion text writing skill, Ms. Ika should state your choice by clicking true or false for each statement below. Nah, ini kan ada 5 pernyataan. Nah, 5-5-nya ini harus diisi. Boleh nggak pelajaran anak? Di bahasa Inggris. Siapa ya tuh? Oke, mohon maaf ya Ibu, ini tadi lab, ini mau dipakai labnya. Jadi untuk soal seperti ini 5-5-nya harus dijawab, ya, 5-5-nya harus dijawab gitu.
Nah, tentu saja berdasarkan nih statementnya. Nah, statement yang mana ini yang tepat? Nah, kita cari dulu di soal ini, ya. Nah, di soal ini terkait dengan, sebentar, saya cari dulu. Nah, terkait di sini kan Miss Ika itu ingin write and present their opinion on a controversial topic gitu ya, menjadi menuliskan sebuah nah ini aja nih, in order to effective manual student discussion text writing skill. Ini ya, jadi fokusnya kepada kemampuan menulis teks diskusi siswa secara efektif gitu. Nah, apa nih yang harus dilakukan? Nah, apa saja yang Ibu Ika butuhkan? Ya, itu. Nah, di sini pertanyaan atau statementnya ini adalah, bentar kita pahami dulu kalimatnya lagi. Kalau yang seperti ini berarti harus dipahami kalimatnya, ya. Kalau misalnya nanti teksnya agak panjang, ya wayahnya itu ya Ibu Bapak harus dibaca dulu, karena kan untuk meyakinkan pernyataan ini, ya. Jadi Mrs. Ika is teaching her student about discussion text and has assigned them to write a present their opinion on a controversial topic. Jadi Miss Ika ini sedang teaching her student, mengajar siswa tentang teks diskusi, and has assigned them to write, dan telah memerintahkan para siswa itu untuk menulis opini mereka terkait dengan kontroversial, topik-topik yang sedang kontroversial gitu ya. To ensure effective learning and assessment, untuk meyakinkan ataupun untuk menciptakan learning and assessment, pembelajaran dan evaluasi yang efektif. She want to tailor her instructional material and evaluation method to the specific karena dia mengarahkan instruksinya itu yang lebih spesifik gitu ya, spesifik of her student in order to effectively evaluate student discussion. Nah, dalam upaya mengevaluasi efektivitas dari diskusi siswa terkait teks terhadap teks discussion dan writing skill-nya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi si siswa ini Bu Ika ini apa nih yang harus dilakukan oleh Bu Ika? Nah, yang pertama nih kita coba bahas dulu perbagiannya ya. Kita coba bahas dulu perbagiannya di sini. Misalkan pernyataan yang pertama itu, provide student with rubric that outlines the criteria for successful discussion text writing. Maksudnya adalah memberikan standar yang jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa dalam menulis teks diskusi. Itu. Nah, ini kira-kira benar nggak, Bu? Kalau Ibu Bapak, ibu-ibu untuk rubrik penilaiannya gitu ya. Nah, di sini kan ini sama saja dengan rubrik penilaian ini. Gitu. Nah, kalau menurut saya, provide student with a rubric that outlines the criteria. Ya, ini betul ya pernyataannya, karena kan untuk efektif tulis yang efektif itu di gurunya ini harus memberikan rubrik penilaiannya, kriteria-kriterianya apa dulu nih yang harus dituliskan. Nah, ya, ini menurut saya ini betul. Kemudian juga yang kedua, lecture extensively about the different type of this. Nah, memberikan pemahaman terhadap jenis-jenis teks diskusi. Nah, ini penting nggak? Nah, kalau menurut saya, pemahaman tentang tipe-tipe teks discussion text itu nggak terlalu penting juga ya kepada siswa. Untuk penilaiannya itu nggak terlalu penting juga gitu. Jadi cukup ini mah ya false kalau menurut saya ya, ini false. Kemudian incorporate a peer review component into her instructional. Nah, tinjauan teman sejawat membantu siswa belajar satu sama lain. Ini ya, incorporate a peer review component. Jadi memberikan
apa sih komponen penilaian teman sejawat gitu ya. Ini sama atau enggak gitu kan. Gitu. Nah, ini bisa untuk lebih meningkatkan efektif penilaian. Ini menurut saya benar ya. Kemudian fokus solely on assessing student grammar. Nah, kalau yang solely on assessing student grammar juga end mekaniknya ya nggak ini juga ya, nggak efektif juga gitu untuk text discussion text itu ya. Nah, ini menurut saya ini false. Nah, kemudian juga allow student to choose their own controversial topic. Nah, ini kalau menurut saya ini benar. Kenapa demikian? Ya karena dengan diberikan kebebasan untuk memilih topik yang mereka yang mereka inginkan, ini akan memberikan kebebasan, ini akan memberikan keleluasaan pada siswa itu untuk mengekspresikan gitu ya, menulis hasilnya itu seperti apa gitu. Nah, itu Ibu ya. Jadi jawaban yang benarnya itu tadi provide student, kemudian incorporate peer review, itu jawabannya true. Kemudian sama allow student to choose their own controversy, ini benar juga. Nah, jadi untuk mengevaluasi kemampuan menulis teks diskusi siswa secara efektif, yang harus Ibu Ika lakukan adalah memberikan panduan yang jelas melalui rubrik. Tadi provide student with a rubric ya itu. Nah, kemudian juga melibatkan siswa dalam proses tinjauan teman sejawat. Jadi mempersilakan siswa ini untuk memberikan penilaian terhadap temannya sendiri gitu. Nah, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih topik yang mereka minati. Ya, dengan cara ini siswa akan lebih termotivasi dan mampu menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Nah, ibu-ibu, sepertinya itu dulu ya untuk yang pembahasan kita hari ini. Nah, nanti kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kalaupun misalkan saya nggak terbatas di 5 kali pertemuan lah ya, kalau memang misalkan ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun ada soal-soal yang ingin dibahas bersama, saya persilakan nanti, asal kita bisa sepakat dalam waktunya aja gitu ya Ibu ya.